persekutuan doa kita malam ini. Senang sekali melihat teman-teman semakin kreatif mempersiapkannya. Renungan yang akan saya bawakan saat ini berjudul We Will Get Through It. Kita akan melaluinya, yang didasari oleh firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami kembali boleh menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur kami juga boleh diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Layakkan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak menerima kebenaran-Mu. Layakkan dan kuduskan hamba-Mu juga, agar hamba dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, ketika wabah COVID-19 mulai menyebar dengan dahsyatnya, banyak orang menjadi ketakutan. Dan ada satu istilah yang sering saya dengar, yaitu "this too shall pass". Ini adalah ungkapan kerinduan banyak orang yang berharap wabah ini segera berlalu. Dan saya pun terkesan mendengarnya. Tetapi ungkapan ini kemudian mengusik pikiran saya, seperti ada sesuatu yang kurang pas dengan pemahaman iman Kristen saya. Dalam persepsi saya, ungkapan ini sepertinya menggambarkan ungkapan pengharapan yang begitu dikuasai oleh kepasrahan pasif, yang berpusat pada ketidakberdayaan diri semata, sehingga kita lupa memandang ke atas, kepada Dia yang telah naik ke surga, yang kita rayakan 2 hari yang lalu. Atau seperti ungkapan lain yang berkata, hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Seolah-olah kita berkata, pada akhirnya masalah akan selesai dengan sendirinya, secara natural, tanpa campur tangan sang supranatural. Ya, badai ini memang pasti berlalu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan berhasil melaluinya? Atau kita pun ikut lenyap bersama dengan berlalunya badai itu? Pertanyaan ini mengingatkan saya kepada firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 2 yang kita baca. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Firman Tuhan ini memberi kelegaan yang besar buat saya, dan saya yakin juga buat kita semua,
Walaupun kita menyeberangi air yang deras, kita tidak akan hanyut. Walaupun kita berjalan melalui api yang menyala-nyala, kita tidak akan hangus, karena Dia menyertai kita. Dia ada bersama-sama kita melalui badai ini. We will get through it. Kita akan berhasil melaluinya. Melalui firman Tuhan yang kita baca, ada 3 hal yang membuat kita akan berhasil melalui wabah ini. Yang pertama, we will get through it. Kita akan berhasil melaluinya, sebab kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Kudus sebagai juru selamat kita, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita ini kepunyaannya. Dalam renungan saya yang lalu, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang berperang buat kita. The battle belongs to the Lord. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang berperang buat kita, karena Dia adalah juru selamat kita. Tetapi jangan lupa, memang ada bagian yang Allah lakukan, namun ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak akan memiliki pengalaman tidak dihanyutkan kalau kita tidak menyeberangi air. Kita tidak akan memiliki pengalaman tidak hangus kalau kita tidak berjalan melalui api. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami penyertaan Allah kalau kita tidak melangkah dan bertindak. Yang kedua, we will get through it. Kita akan berhasil melaluinya karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Dia sangat mengasihi kita. Ya, kita begitu berharga dan mulia di matanya, seperti yang juga dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya sangat bersyukur bisa mendengar banyak kesaksian yang begitu indah dari teman-teman yang sangat menguatkan di dalam persekutuan doa kita ini. Kesaksian yang meneguhkan kebenaran ini. Di dalam Kristus, kita bukanlah pion yang bisa dibuang kapan saja. Karena kita adalah anak-anaknya yang berharga. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Ini adalah lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini. We will get through it. Kita akan berhasil melaluinya, karena kita berharga dan mulia di matanya. Yang ketiga, we will get through it. Kita akan berhasil melaluinya, karena Dia mau memberkati kita dan menjadikan kita saluran berkat-Nya, seperti dinyatakan di dalam ayat 5 dan 6 berikut. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Inilah janji Tuhan bagi bangsa Israel yang mengalami pembuangan, bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dan memberkati mereka jika mereka bertobat dan berbalik kepadanya, sesuai janjinya kepada Abraham, untuk membuat keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan oleh keturunannya, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, seperti tercatat di dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Terus terang, ketika membaca bagian ini, sempat terbersit pikiran yang menggoda di dalam benak saya. Wah, ayat ini cocok sekali buat PPSB kita. Di tengah kekhawatiran akan penurunan penerimaan siswa baru di tengah pandemi ini. Supaya Tuhan berkata,
Aku akan mendatangkan calon-calon siswa dari timur, dan aku akan menghimpun mereka dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Lalu saya membatin, ampunilah hamba-Mu yang nyeleneh ini ya Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkannya kembali, pikiran saya seperti disingkapkan, dan Tuhan seolah-olah berkata, itu bukanlah suatu hal yang keliru Yosafat, bukan suatu hal yang mustahil, karena BPK Penabur Jakarta adalah milikku, karena kalian seluruh pengurus dan operasional adalah milikku. Bukankah itu misi yang kuberikan kepada kalian? Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Untuk itulah aku mendirikan penabur, karena aku mau memakainya untuk membawa banyak orang datang kepadaku, untuk menjadi anak-anakku. Aku mau memakai kalian untuk membentuk dan menjadikan mereka insan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang akan memuliakan namaku. Wow, imajinasi ini membuat saya tersentak. Tuhan membukakan bahwa PSBB bukanlah sekedar angka. Di balik angka-angka itu ada jiwa-jiwa yang Tuhan cari. Teman-teman, wabah ini masih berlangsung, tetapi oleh penyertaan Allah, kita akan berhasil melaluinya. We will get through it. Karena kita memiliki Allah yang Maha Kudus sebagai juru selamat kita. Karena kita berharga dan mulia di matanya. Dan karena Dia mau memberkati kita dan menjadikan kita saluran berkat-Nya. Allah sudah dan sedang melakukan bagiannya. Marilah kita terus melakukan bagian kita dengan segenap hati, pikiran, dan tenaga, seperti yang telah kita tunjukkan selama ini, sehingga kita bisa mempersembahkan banyak jiwa kepada Tuhan melalui pelayanan kita di BPK Penabur Jakarta, karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan memberkati kita. Amin. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and
Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada malam hari ini kami berdoa untuk keputusan perpanjangan home learning hingga akhir tahun ajaran yaitu 19 Juni 2020. Kiranya para guru ini tetap semangat dan kreatif dalam menjalankan home learning. Biarlah mereka juga ya Tuhan diberikan kesabaran dan sukacita agar tidak mudah putus asa dalam mendidik siswanya. Biarlah mereka juga dengan sesama guru bisa kompak saling bekerja sama. Khususnya ya Tuhan untuk home learning yang hampir memasuki 3 bulan, biarlah mereka juga tetap mengembangkan kemampuan mengajar secara interaktif. Demikian juga dengan siswanya, agar siswa penabur dapat tetap semangat dan disiplin mengikuti pelajaran yang diberikan oleh para guru. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses pengambilan nilai untuk raport dan pembagian raport di akhir tahun ajaran yaitu 2019-2020, kiranya semua prosedur yang disiapkan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk proses belajar mengajar di tahun mendatang ya Tuhan, dengan kemungkinan dijalankannya metode blended learning, yaitu kombinasi offline dan online learning. Biarlah BPK Penabur bisa merumuskan formulasi yang tepat, dan demikian juga prosedur pengaturan siswa di sekolah dapat dijalankan dengan baik untuk menjaga kesehatan siswa, guru, dan karyawan di tiap sekolah. Kami percaya ya Bapak bahwa dengan tuntunan-Mu, BPK Penabur tetap bisa hadir mewarnai pendidikan di Indonesia ini, dan kami bisa terus berupaya berkarya nyata sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang berdoa secara khusus untuk proses penyusunan prosata tahun ajaran 2020-2021. Agar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kepada semua orang yang terlibat di dalamnya, baik struktural maupun pengurus, agar boleh dihasilkan hasil keputusan prosata yang baik, yang merupakan perwujudan rencana Tuhan buat BPK Penabur Jakarta. Kami juga berdoa untuk evaluasi dan pemilihan metode LMS yang paling baik dan sesuai untuk BPK Penabur Jakarta ke depannya. Kami ingin sungguh menyerahkan semua ini Tuhan, prosata dan metode LMS ini ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini kami juga teringat untuk kesehatan bagi para guru dan karyawan kami, bagi para siswa maupun orang tua siswa kami, dan juga bagi para pengurus. Tolong Tuhan yang jagai kami dan Tuhan yang lindungilah kami supaya kami terjaga dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk perekonomian di bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mungkin ada beberapa orang tua kami yang terkena dampak daripada perekonomian ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka dan memampukan mereka untuk siap menghadapi situasi seperti ini. Kami juga berdoa untuk orang tua yang lain yang saat ini yang tidak terkena dampak, tapi kami yakin dan percaya bahwa mereka boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa terus untuk kondisi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang pelihara dan berkati kondisi ekonomi yang sulit di masa pandemi ini. Kami ingin sungguh menyerahkan semua doa kami Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, agar kiranya Tuhan memberikan nikmat dalam mengambil keputusan dan solusi terbaik
dalam masa pandemi COVID ini. Kami menyadari sekolah salah satu yang terkena dampak dengan adanya pandemi COVID, dengan berbagai hal harus dilakukan, dipersiapkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana. Berdoa juga untuk proses seleksi kandidat yang baru saja diadakan kemarin. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan turut campur sehingga posisi di struktural di BPK Penabur Jakarta boleh diisi oleh orang-orang yang kompeten dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan turut campur dalam pemilihan orang-orang yang di posisi puncak struktural BPK Penabur Jakarta ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk kesehatan dan kondisi ekonomi semua pengurus serta keluarganya. Tuhan sertai agar kami boleh tetap punya semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Tuhan juga cukupkan dalam setiap kebutuhan setiap pengurus dan juga keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk pengurus PH dan penabur setempat. Kami menyadari penabur nomor setempat juga mengalami kondisi yang tidak mudah dengan tantangan seperti ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar setiap pengurus dan juga operasional dari penabur setempat diberikan hikmat bijaksana untuk boleh melewati setiap pergumulan dengan baik. Berdoa untuk setiap guru-guru, siswa penabur setempat, kiranya Tuhan menolong mereka agar proses belajar home learning boleh berjalan dengan baik, dan guru-guru juga punya semangat yang tinggi dalam mengajar. Kami mau serahkan nih Bapak, baik pengurus operasional BPK Penabur Jakarta maupun PH dan juga penabur-penabur setempat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu dan tak henti-hentinya kami memanjatkan doa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Anugerahkanlah mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kesehatan, akal budi, sehingga dalam pandemi ini semua program-program yang sudah ditetapkan boleh dapat dijalankan dengan konsisten, baik di bidang kesehatan, ekonomi maupun keamanan, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ya Tuhan, kami mendoakan juga untuk masyarakat Indonesia. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona. Ajari mereka untuk tetap selalu taat dan patuh, serta disiplin untuk mengikuti aturan atau anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak mudik dan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, khususnya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi para dokter, perawat, dan jajarannya, serta petugas medis lainnya yang saat ini terus bertugas dan berjuang di garda depan untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, ketabahan, serta kekuatan mental dan fisik yang diperlukan, dan Tuhan boleh menjaga mereka untuk dijauhkan dari resiko penularan. Kami juga teringat untuk Dr. Edison, anak dari Pak Irwan Yenatan, yang sampai saat ini masih bertugas untuk membantu para pasien yang membutuhkan pertolongan darinya, yang karena mereka terkena virus corona. Berikan kekuatan dan kesehatan, serta ketabahan untuk Dr. Edison, karena ini adalah tugas mulia yang dia emban dan lakukan sebagai seorang dokter. Pada malam ini, kami juga ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit selama beberapa hari ke belakang karena terkena COVID-19, sakit karena usia lanjut, dan pemulihan, penyembuhan, serta perawatan yang berkesinambungan. Kami mendoakan untuk teman sepelayanan di BPK Penabur Jakarta, yaitu Pendeta Ishak Sipasuta, yang kemarin tanggal 22 Mei 2020 sudah melakukan kemo yang ketiga di Rumah Sakit Medistra karena kanker paru. Berilah kekuatan kepadanya. Setelah pasca kemo, Tuhan yang akan menolong kondisi tubuhnya, supaya Pendeta Ishak tetap tegar menghadapi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan semuanya ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk mama dari Pak Andrian, kepala sekolah 4 Sunrise, yang menderita sakit jantung dan ada benjolan di rahimnya kurang lebih sejak 5 atau 6 tahun yang lalu. Saat ini fungsi jantungnya lemah,
tinggal 5% saja yang berfungsi, sehingga tidak dapat dilakukan tindakan operasi. Kondisi saat ini beliau tidak dapat berjalan lagi karena jatuh di kamar mandi yang mengakibatkan tulang pinggul retak dan sekarang dirawat di rumah sakit di Bandung. Tuhan tolong sembuhkan dan rawat dia, karena hanya mujizat sajalah yang dapat menyembuhkan dari segala penyakit mami dari Pak Andrian. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk proses pengobatan TPG Jusak, Natalia, staf akunting penabur Jakarta, Jocelyn, siswa SDK Komo, Papa dari Betrik, Papa dari Ibu Sari, guru TKK 10, dan Bapak Triwanto, guru SMP K5. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja melalui dokter dan obat-obatan, sehingga mereka dapat segera dipulihkan dan kembali sehat lagi. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang terbaik, maka kami serahkan saudara-saudara kami ini pada tuntunan kebijaksanaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan pemulihan dari saudara-saudara kami antara lain Pendeta Thomas, Ibu Mika, Tata Usaha Agus Salim, Ibu Vincentia Septi, SDK Sumarekon Bekasi, dan Bapak Anwar Budiman, ayah dari rekan kami Dedi Budiman. Jadikanlah penyakit itu sebagai hikmat untuk diambil sisi positifnya. Semoga mereka menjadi semakin memahami arti kehidupan setelah disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan ini, dan biarlah Tuhan memberi kesembuhan saudara-saudara kami, agar dapat kembali bersuka cita seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.